Pak Rahmat Bagja, lantas kalau misalkan kita melihat dengan kondisi polemik yang ada, termasuk Sirekap tadi yang sudah kita cerita sedikit panjang lebar, ditutup, ternyata ini bukan penutupan pertama ya, kita ngombrek tadi kita cerita bahwa ternyata ini udah yang kedua kali. Ini sudah kedua kali dari hasil surat menyurat kami dengan teman-teman KPU, maka teman-teman KPU telah melakukan perbaikannya dari mulai tanggal 21 Februari yang kemudian secara bertahap kemudian melakukan penghentian penayangan sementara. Tidak salah 1-2 hari itu sebelum. Nah, tapi ini heboh lagi nih 3 ini hari heboh belakangan. lagi. Ini jawaban KPU tanggal 21 Februari tahun 2024 setelah kami kirim surat tanggal 17 Februari. Nah, lantas dengan kondisi seperti ini Bawaslu melihat bagaimana katakanlah soal kapasitas dan juga kinerja dari KPU sendiri untuk dari penyelenggaraan pemilunya, kemudian sampai dengan rekapitulasinya. Hal yang menarik ini kan sudah pernah diingatkan ya. Bahkan yang mengingatkannya Pak Presiden kalau tidak salah. Pada saat konsolidasi nasional KPU, Pak Presiden itu dalam sambutannya itu, seingat saya ya, nyatakan bahwa jangan melupakan hal-hal yang detail dan teknis administratif. Kalau kita lengah terhadap ini dalam pengertian saya, kalau kita lengah dan melupakan yang teknis dan administratif, maka ini akan berdampak politis. Sekarang kan buktinya kejadian. Dan ini bertepatan Pak, walaupun tadi Bapak bilang naik suaranya 0,5 dan itu memang kalau kita lihat dari angka 0,5 ini masih dalam batas margin of error ya Pak ya. Margin of error kan 1% begitu. Tapi ini kan kejadian ya, setelah melihat ada 2 partai lah kalau nggak salah yang suaranya melejit pesat. Ini kan bisa menimbulkan suuzon ya Pak ya. Ya itulah yang kemudian, walaupun itu harus dibuktikan ya Mbak ya, itu yang kemudian agak, ini ribuan, laporannya ribuan, di mana, TPS mana, kemudian hasilnya berapa, itu kan dicek. Dan misalnya kemarin, ini di Cilegon misalnya, TPS itu, saya langsung cek, begitu video yang viral, saya cek ke teman-teman, ini tolong cek di bawah, apakah benar demikian, ada laporan, oh kejadiannya ada, tapi sudah diperbaiki. Sudah diperbaiki di tingkat kecamatan. Dan itu sudah sesuai dengan C hasil. Nah, kemudian juga ada di daerah Jawa Tengah, kalau tidak salah. Di saat partai itu juga ya kita sebut PSI lah ya, biar tidak menduga-duga. Itu juga dicek di Jawa Tengah, sudah ada perbaikan dan lain. Jadi tidak kemudian terbukti bahwa terjadi penggelembungan untuk beberapa video yang viral tersebut. Ya, namun kita bisa, kalau di laporan masyarakat tentu kita bisa tindak lanjuti lagi supaya tidak terjadi hal-hal yang diindikasikan menggelembungkan suara atau pergeseran suara. Karena modusnya banyak misalnya, modus-modusnya banyak, dan saya sudah sampaikan dari awal tadi, bukan hanya peserta pemilu tertentu, ya, tapi ada beberapa peserta pemilu yang kemudian diindikasikan ada dugaan melakukan pergeseran suara. Dan ini melibatkan pasti penyelenggara salah satunya. Dan kami sudah wanti-wanti kepada Panwas kita di tingkat ad hoc dan juga Bawaslu tingkat kabupaten kota agar memperhatikan betul semua proses yang ada di tingkat rekapitulasi. Karena begitu masuk di tingkat misalnya 2 tingkat di atasnya, maka akan sulit membahas tentang misalnya sudah di provinsi, akan sulit membahas di tingkat kecamatan. Karena prosesnya sudah hampir berjenjang begitu. Nah, itulah yang kemudian difahami juga oleh para orang-orang yang ingin melakukan hal tersebut. Nah, itu yang jadi dideketin siapa berarti kalau dari tangkapannya Bawaslu? Salah satunya penyelenggara. Penyelenggara di tingkat kecamatan. Banyak nggak data-data itu belum yang ada, kami belum bisa pastikan. Kami belum bisa pastikan. Yang menarik misalnya di daerah Jakarta ini, C hasilnya itu belum diupload beberapa daerah. Iya. Padahal Jakarta paling dekat begitu ya. Paling dekat, tidak ada alasan kemudian Jakarta menyatakan bahwa sulit sinyal, nggak mungkin. KPU ada ngasih alasan nggak Pak? Sampai sekarang Bawaslu nggak nanya. Kami sudah bahkan ini juga harus review kita terhadap teman-teman yang ad hoc, yang kemudian susah untuk dicari data ya. Susah untuk kita melakukan koordinasi di tingkat bawah.
kami sudah sampaikan ke tingkat bawah bahwa kita adalah lembaga penyelenggara itu adalah hierarki bentuknya. Apa yang dikatakan A di atas harus dikatakan A di bawah. Jadi begitu kita minta data, siapkan data ini, teman-teman harus siap dengan data tersebut. Awasi yang ini, maka mereka harus mengawasi ya, semua proses yang ada. Awasi misalnya C hasil yang masuk kepada D hasil. Laporannya harus ada. Kami bahkan ya misalnya meminta laporan hasil pengawasan itu day to day dalam pelaksanaan rekapitulasi. Ada kejadian khusus atau tidak? Pengawas TPS aja bisa buat, masa pengawas ad hoc tidak bisa buat? Nah, itulah yang kemudian agar teman-teman penyelenggara ini ya, inilah marwah kita. Ini saya sudah sampaikan, ini final battle. Final battle kita adalah rekapitulasi. Karena begitu selesai penetapan yang PS, kalau ada kemudian review oleh MK, kemudian PSU yang kemudian diputuskan oleh MK berbeda lagi. Tapi ini adalah final battle kita, menyajikan dan menyampaikan dan mengawasi seluruh proses rekapitulasi yang secara berjenjang ini. Karena harus dipastikan satu suara di TPS itu satu suara juga di tingkat nasional. Dan itulah proses itulah yang harus kemudian dipastikan oleh teman-teman pengawas kecamatan, pengawas kelurahan, dan Bawaslu kabupaten kota sampai Bawaslu provinsi, sampai tingkat RI juga. Dan Bawaslu pun juga bingung kenapa ada formulir C1 yang belum diupload di Jakarta. Ya, kami bahkan sampai tanyakan loh, kalau begitu coba lihat, kita juga punya Missnya di mana sih kalau menurut Bapak? Sampai sekarang kami harus cek lagi ke bawah kemudian. Ada yang bilang ini susah dihubungi, ada yang Pak Ketua ini sudah dihubungi panwascamnya. Ini waduh, kalau begitu bahaya ini. Di kalau, Jakarta susah dihubungin ya. Iya, makanya cari orangnya, ini nggak mungkin apa kemudian hasilnya gitu. Harusnya masuk ke dalam, ada namanya di sistem kan Siwaslu, sistem pengawasan pemilu. Seharusnya data-data itu masuk dalam Siwaslu, diupload dalam Siwaslu dan kemudian bisa kami baca pada beberapa hari setelah atau beberapa saat setelah mereka diupload oleh teman-teman pengawas. Dan ini harusnya ya kita menyadari bahwa yang namanya teman-teman legislatif itu dalam mencari mendapatkan suara rakyat itu kan penuh dengan pengorbanan dan perjuangan. Jangan sampai pengorbanan dan perjuangan teman-teman tersebut itu kita hianati. Tapi saya penasaran deh Pak, kalau laporan yang masuk ke Bawaslu totalnya udah berapa jumlahnya? Ada sekitar 2.000-an ya Mbak ya. 2.000-an? Ada sekitar, dalam seluruh tahapan, ada sekitar 1.562 laporan, ada 702 temuan seluruh tahapan. Yang sekarang tahapan pungut hitung sebutannya ya, sampai rekap ini belum ya, kita belum hitung lagi. Ada sekitar 37 temuan dan 187 laporan se-Indonesia ini. Bahkan kalau temuan kami untuk hari H itu lebih besar lagi. Jadi totalnya sekitar mungkin ada 2.000-an lebih. 2.000-an, 2.000 lebih laporan dan temuan. 2.262. Paling banyak terjadi di wilayah mana? Kemudian itu apakah pada proses untuk pilegnya atau mungkin untuk pilpresnya, Pak? Pada pileg paling banyak. Pada pileg paling banyak, dan yang paling banyak Sulawesi Selatan nih registrasi laporannya. 62 diregistrasi. Itu dalam soal temuan. Apa? Mostly soal penggelembungan atau gimana? Bukan, ini masalah dari awal dulu, dari kampanye awal. dan kawan-kawan. Ada ASN memberikan dukungan, ASN mengajak atau mengintimidasi, ASN ikut kegiatan kampanye. Ini masih ASN menggunakan atribut pemilu. Nah, kalau soal di masa pasca pemungutan suara, apakah juga sudah begitu banyak jumlahnya? Apakah banyak laporan-laporan soal dugaan penggelembungan suara? Kemudian kan kalau kita lihat juga ada soal pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur. Kemudian akhir-akhir ini secara politis juga kita mendengar di parlemen, di DPR ada rencana untuk meluncurkan hak angket. Nah, ini Bawaslu bagaimana melihat berbagai isu-isu yang kemudian muncul pasca pemungutan suara? Nanti kita bahas ya Pak ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.